secara keuangan, secara organisasi, itu semua berkat masukan dan juga sharing yang diberikan oleh para mentor selama UMM berlangsung. Nah, telah hadir di sini Mas Danang Satria MN, ada MN-nya Mas ya? Ada MN-nya Mas. Iya, beliau adalah CEO dari Alami, tapi M-nya double ya Mas ya? Double M, Iya. Di kartu namanya, saya sangat terkesan di kartu namanya ini ada logo semua dari Alami. Nanti akan kita gali ini. Nah, beliau ini seorang CEO Alami yang juga bagian dari ekosistem wirausaha muda mandiri. Nah, selamat datang Mas Danang. Terima kasih Mas Amir. Beliau juga mendapat beberapa prestasi, salah satunya Go to Market Leader Agri Telkom Indonesia 2021. Iya, posisi sebelumnya. Oke, enggak hanya itu, penghargaan terakhir adalah juara 1 ya. Juara 1 Best of the Best Wirausaha Muda Mandiri 2024 dari Bank Mandiri. Keren sekali Mas. Terima kasih banyak Mas Amir. Di usia sekarang ini sudah berapa tahun ini? 33. Sudah jadi CEO. Penghargaannya juga oke dari berbagai tempat. Terima kasih kita akan banyak. belajar nih, akan menggali dari Mas Danang ini. Baik Mas Amir. Oke, Mas Danang, kalau kita lihat 2025 ini kan cukup ini ya, tidak mudah lah bagi UMKM gitu ya, startup gitu ya. Nah, gimana Mas Danang itu melihat 2025 secara umum maupun khusus untuk Alami yang Mas Danang kelola? Iya Mas, terima kasih banyak Mas Amir. Mungkin kita lihat dari sisi positif ya Mas Amir ya, bahwa 2025 itu menurut pelaku bisnis ya, termasuk saya pribadi di level UMKM itu sangat menantang ya. Banyak tantangan yang justru membuat kita harusnya secara positif bisa makin tumbuh. Yang pertama tentunya tekanan daya beli. Itu memang terasa ya Mas ya? Terasa betul Mas. Jadi kemudian yang kedua juga ketidakpastian dari si global yang berpengaruh terhadap supply dan juga demand. Karena gitu. Alami beberapa diantaranya ada dari global juga ya? Iya, ada bahan ya? baku juga yang kita memang tetap ada kolaborasi juga dari luar. Dan itu menuntut kita sebetulnya bagaimana kita harus terus meningkatkan inovasi Mas. Inovasi dari sisi produk kita supaya bisa lebih menyentuh customer lebih dekat. Yang kedua dari sisi operasional, dari sisi harga. Dan juga yang terakhir bagaimana peran kita terhadap penemuan bahan baku tadi. Kalau dari harga gimana? Apakah misalnya mengurangi barang yang dijual misalnya size-nya gitu? Apakah ada strategi lain biar mereka tetap oke lah misalnya daya beli turun tetapi mereka bisa affordable untuk membeli produk Alami? Iya, Mas Amir. Jadi tahun 2025 itu mengajarkan kami dari Alami sebetulnya bagaimana kami bisa melihat bahwa produk kami ini adalah sebuah brand yang harus memberikan value lebih kepada customer. Jadi bukan yang kita bersaing dengan harga yang paling murah ataupun juga bagaimana kita menonjolkan sisi marketing yang lebih ke penjualan sesaat. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan customer kita, meningkatkan citra branding dari sisi kualitas produk dan juga pelayanan kepada masyarakat. Oke, ini live. Kalau nanti ada yang mau komen-komen, bertanya ke Mas Danang langsung, boleh ya. Kita nanti akan menggali apa saja sih yang dikerjakan Mas Danang ini di Alami dan bagaimana strategi bisnis beliau di bawah asuhan wirausaha muda mandiri di tempatnya Mas Danang ini. Betul Mas. Mas, ini gimana cara sebagai seorang anggota tadi ya wirausaha muda itu ya, cara menghandle semua ini ya tantangan akhir-akhir ini? Iya, tantangan sejujurnya karena tahun ini sangat dinamiknya sangat tinggi ya Mas Amir ya. Jadi yang pasti adalah penguatan internal dahulu. Jadi dari sisi pasar jelas bagaimana kita bisa menonjolkan produk kita dan brand kita supaya lebih dilihat oleh customer kita. Namun menurut saya pribadi tantangan adalah membangun organisasi mengelola cash flow yang sangat baik dan juga membangun semua hal yang sifatnya itu secara operasional itu lebih terstruktur sehingga keputusan yang kita buat apakah kita akan masuk lebih banyak di online secara marketing maupun kita lebih banyak masuk di offline, keputusannya bisa lebih matang Mas Amir. Dan yang terakhir mungkin tantangan adalah bagaimana kita selaku pelaku bisnis
sudah bisa mulai melihat bahwa data itu sebagai bagian yang penting untuk kita menjaga bisnis kita maupun mengembangkan bisnis kita ke level yang lebih tinggi lagi, Mas Amir. Oke, Mas Danang ini lulusan dari TELU, Telkom University, unik backgroundnya. Tapi saya tidak heran sih, karena beliau dari teknik industri ya. Teknik industri, Mas, itu betul. connect dengan nanti yang dia kerjakan. Mas, sebelum sampai ke titik saat ini Iya, Mas. jadi CEO, bisa ceritakan awal muasal membangun Alami ini. Kira-kira ini visinya apa, atau value yang akan Mas Danang tanamkan di berbagai produk atau manajemen di Alami itu seperti apa? Iya, Mas, terima kasih banyak, Mas Amir. Ya, sebagai sebelumnya berbekal sebagai profesional dengan multi industri, kita melihat setelah COVID itu sebetulnya tantangan perihal kesehatan itu justru makin besar. Oh, Iya. malah itu ya konsepnya ya. Betul, Mas. Jadi bagaimana harapannya Alami itu bisa hadir di setiap sendi kegiatan masyarakat Indonesia. Jadi kita melihat waktu itu diabetes itu bertumbuh sangat pesat. 7% di Indonesia itu sudah bisa dibilang rawan risiko diabetes, dan ada 30% yang rawan risiko hipertensi, Mas Amir. Wow, dua-duanya itu silent killer kalau di dunia kesehatan ya. Betul, Mas, karena ketika kita pelajari memang diabetes nomor ketiga ya disease yang memang menyebabkan kematian. Bagaimana Alami bisa berperan lebih erat lagi dekat dengan masyarakat Indonesia sebagai satu makanan sehat yang tidak ada pengaruh dari efek samping kimia, sepenuhnya alami, kemudian juga memiliki harga yang terjangkau dengan rasa yang unik dan enak, Mas. Sehingga harapannya ketika konsumen kita mengkonsumsi itu lebih nyaman dan juga tidak menganggap bahwa ini sebagai satu keterpaksaan gitu. Mas, ini berarti Mas Danang itu berada di jalur industri yang sangat kompetitif sebenarnya ya. Iya, Mas. Karena di luar sana itu tidak lagi UMKM tapi raksasa-raksasa perusahaan besar. Nah, bagaimana Mas Danang bisa handle tantangan ini dan bagaimana membangun kekuatan di Alami itu untuk bisa survive dan bahkan bisa leading, punya market sendiri gitu. Iya. Berbekal dari pengalaman sebelumnya, Mas, bahwa saya pribadi yakin bahwa kita bertumbuh tidak sendirian. Kita bertumbuh karena kolaborasi, dan yang kedua karena inspirasi. Jadi kita melihat banyak sekali brand-brand hebat besar lainnya maupun perusahaan besar lainnya sebagai inspirasi kita. Jadi bukan sebagai kompetitor. Di mana kita melihat apa sih kira-kira yang memang sudah diberikan kepada brand besar tersebut, kepada masyarakat, yang kiranya bisa kita lengkapi, Mas. Yang kita bisa lengkapi misalnya satu, bagaimana sebetulnya banyak sekali brand-brand besar di luar sana yang sudah menolong Indonesia, yang sudah menolong masyarakat, yang mungkin secara segmentasi itu masuknya di zaman-zaman yang mungkin kata kerennya baby boomers, Gen X ya, Mas ya. Terus kalau waktu itu pas ketika kita baru lahir, kita melihat bahwa masih banyak, termasuk saya pribadi, itu belum terlalu suka untuk mempelajari lebih dalam terkait gaya hidup sehat. Oke. Makanya kita juga tertantang nih, bagaimana kita bisa mendampingi para brand besar ini, melengkapi mereka untuk bisa lebih banyak mendampingi masyarakat di level mungkin milenial sama Gen Z gitu. Jadi supaya harapannya juga ke depannya, saya yakin kita nggak bisa sendirian. Jadi mungkin saja kita bisa kolaborasi ke depannya dengan brand-brand besar tadi. Harapannya supaya Indonesia bisa benar-benar semakin maju dari sehat dulu, Mas gitu. Oke. Malah kolaborasi ya yang akan ditekankan ya. Betul, Mas. Nah, bagaimana ini kan sebagai young planner gitu ya, pengusaha muda gitu nih, gimana menghandle situasi yang tidak mudah seperti ini, dan peluang-peluang yang bisa diambil itu seperti apa? Karena biasanya pengusaha muda kalau mau masuk ke bisnis yang itu memang kompetitornya memang sudah luar biasa, itu dia akan berpikir nggak cuman 1 kali 2 kali 100 kali bahkan. Kira-kira aku bisa survive di situ nggak ya, atau kira-kira aku bisa kompetitif di situ nggak ya? Nah, gimana tuh sebagai seorang pengusaha muda gitu mempertimbangkan segala tadi ya, hitung-hitungan tadi, Mas? Iya, Mas. Kita berani gitu loh. Sebetulnya pasti ada ketakutan, pasti ada, Mas ya. Tapi setiap saya pelajari sambil bertumbuh, biasanya kekhawatiran terbesar kita itu nggak kejadian, Mas. Gitu, itu yang saya alami sendiri gitu ya, maksudnya dari sisi point of view saya. Nah, yang kedua,
sebelum kita mencoba untuk menyampaikan kepada orang untuk berkolaborasi, kita mulai dari diri kita dulu. Jadi bagaimana kita bisa lebih banyak memberi sehingga harapannya kita juga bisa dibantu ya Mas, bukan menerima, tapi mungkin ada bantuan-bantuan yang kita nggak lihat nih, yang tiba-tiba datang, memang semesta membuka itu, gitu. Jadi singkat ceritanya bahwa Alami sendiri sejak lahir kita selalu berkolaborasi. Yang pertama kita berkolaborasi dengan para supplier kita. Bagaimana kita bisa menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, yang tahulah suka dukanya seperti apa Mas, obrolan seperti apa, strategi yang kita bangun untuk supaya supply ini aman seperti apa. Bahkan kita juga sangat rela untuk bisa memberikan edukasi kepada petani-petani yang memang ada dalam ekosistem kita untuk bisa lebih maju dan juga bersama-sama membangun kualitas yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi kita tidak pernah, waktu itu memang pas awal tuh secara supply terutama di bagian madu ya Mas ya, itu tantangannya adalah bagaimana kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas. Kalau misalnya kita cukup keras menganggap bahwa kualitas harus A tanpa ada masukan, tanpa ada edukasi, itu justru malah kita akan dirugikan ke depannya karena pasti ada keterbatasan dari supply. Dan yang kedua, harapannya bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan Mas. Kita ngasih manfaat kepada mereka dan mereka, saya yakin pribadi juga akan memberikan manfaat kepada kita dengan kualitas yang lebih baik. Dan yang kedua, kita juga banyak berkolaborasi dengan mohon maaf ibu-ibu di dekat daerah kita yang juga terlibat dalam kegiatan operasional Mas. Jadi di satu sisi memang tentunya secara operasional kita terbantu, tapi di sisi lain kita juga memberikan harapan bagaimana ekosistem di sekitar kita bisa bertumbuh. Oke. Gitu. Itu dia kalau kita ngobrol sama orang teknik industri ya. Jadi kita clear banget tadi bagaimana Mas Danang itu memastikan rantai pasok yang dia kelola itu betul-betul sustain gitu ya. Iya, Mas. Terasa banget ya, ilmunya kepake ya Mas di situ ya, teknik industri ya. Alhamdulillah Mas, Iya, masih terus iya. belajar Mas Amir. Iya. Nah, kalau Mas Danang assessment sendiri gitu, Iya Mas. Alami sampai saat ini tuh sudah masuk fase apa gitu? Next stepnya seperti apa? Terus adakah misalnya ya mimpi yang akan menjadi milestone-nya Alami ke depan? Iya Mas. Alhamdulillah Mas Amir. Jadi pas ketika kita pertama kali lahir pada bulan Maret 2023 itu saya punya mimpi bagaimana kita bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia, terutama di Gen Z sama milenial, karena kontributor di sisi online itu kan lebih banyak di Gen Z dan milenial yang memberikan pengaruh kepada generasi pada umumnya semuanya gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 sejak setahun kita berdiri sudah shifting Mas secara segmentasi yang memang awalnya itu banyak di Gen X dan juga Baby Boomers sekitar 70%, kemudian sekitar 65% itu sudah pindah ke Gen Z dan Millennials. Jadi harapannya bukan berarti kita melupakan, tapi harapannya akan lebih banyak lagi cerita masif yang justru akan memberikan kampanye secara sehat kepada seluruh masyarakat yang memang mungkin ada beberapa orang di level tertentu Mas ya, mungkin di Baby Boomers yang biasa menonton online dibantu oleh anaknya segala macam. Jadi harapannya kampanye itu bisa lebih masif lagi. Kemudian kalau dari sisi yang kedua, pertumbuhan yang kita lihat dari sisi Alami sendiri itu yang awalnya kita juga banyak lebih di online ya Mas ya, karena dana kita yang terbatas. Sekarang kita juga sudah mulai mengembangkan jaringan reseller kita, di mana harapannya di sisi rural teman-teman yang memang mohon maaf belum banyak terjamah oleh produk-produk karena logistik cost. Ini kita sudah mulai bagaimana Alami tidak hanya banyak ada di urban atau enggak banyak di tempat-tempat yang memang mudah ditemukan, tapi tempat-tempat yang justru yang kita lihat masyarakat butuh di sini. Oke. Gitu. Kalau tadi kita mendengar Mas Danang di awal tadi, Mas Danang itu concern dengan fenomena tadi ya tingginya diabetes dan hipertensi di Indonesia, dan kemudian itu dikonekkan di problemnya itu, problem statementnya itu kemudian di-solve dengan berbagai produk Alami gitu. Iya, Mas. Nah, mungkin kawan-kawan semua yang sedang nonton live ini tahulah beberapa produk Alami, salah satu yang terkenal itu Black Garlic gitu ya. Kan sebenarnya pemain-pemain Black Garlic ini kan banyak juga ya Mas. Betul Mas, betul. Nah, dalam proses membangun produk ini ya di bawah binaan WMM ini ya, bagaimana cara Mas Danang itu bisa ngambil keputusan terkait pengembangan produk itu, dan positioningnya itu seperti apa? Taruhlah misalnya tadi ya, entah itu Black Garlic atau madu, ngambil positioning biar ini itu memorable bagi calon customer atau calon pembeli itu seperti apa, dan
persaingannya kan ketat banget ya. Gimana biar itu nancep di kepala calon pembeli, tetapi sekaligus tadi ya value yang pengen ditanamkan itu bahwa ini itu bagian dari nge-solve problem tadi itu juga dapat gitu Mas. Nggak cuman sekedar jualan kemudian cuan selesai gitu. Iya Gimana Mas. itu, Mas? Ini menarik banget ya Mas Amir ya. Jadi awal mulanya kita tuh memang membuat produk black garlic yang sebetulnya juga di lapangan itu sudah banyak ya Mas ya. Yang ketika waktu itu saya pernah visit ke Lombok segala macam, banyak sekali teman-teman petani yang saya rasa sudah sangat inovatif. Jadi sebetulnya ide kita tuh juga muncul dari teman-teman di Indonesia, para petani yang juga itu sudah memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Kemudian memang kekurangannya adalah dari sisi ya mohon maaf ya karena memang mungkin produsen, jadi dari sisi branding kemudian juga memarketingkan produk mereka mungkin belum terlalu maksimal. Kemudian kita tambahkan bagaimana Alami bisa mengkombinasikan Mas antara kualitas produk yang memang sangat higienis yang kita buat supaya kualitas secara manfaatnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua easy pack ya, jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah produk yang mudah dikonsumsi bagi siapapun, yang pasti dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir itu masuk ke dalam segmentasi customer kita, gitu. Jadi dengan Black Garlic sendiri sebetulnya kan menarik ya. Ketika coba kita bedah, ternyata Indonesia sendiri itu mungkin ada di angka 70% ke atas orang-orang yang tidak suka bawang putih, gitu. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana kalau misalnya seandainya kita bisa mengedukasi market ini, harapannya menjadi market baru yang luar biasa besar, yang tentunya harapannya produk kita bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena 70% tadi gede ya. Betul Mas. Menurut 70% itu termasuk Mas Danang katanya. Termasuk saya pribadi. Jadi awalnya saya nggak suka bawang putih. Saya juga Mas nggak bisa makan bawang putih ya. Iya. Langsung itu nggak bisa. Betul Mas. Jadi pas kecil tuh saya trauma Mas. Jadi pernah main sama teman-teman kecil kan, itu kan para laki-laki berkumpul, terus kemudian ada iseng-isengan, ini kalau nggak makan bawang putih nggak laki bilang gitu. Yang menyebabkan saya trauma tuh, karena 3 hari tuh pahang sama pedesnya nggak hilang-hilang. Iya ya. Sampai saya sebelum membangun Alami. Apalagi bawang putih yang lokal itu ya, itu pedesnya. Betul Mas, pedesnya itu luar biasa dan lah. Aromanya gitu. Kuat banget. Iya, jadi kalau disebut kalau habis makan itu laki, benar berarti. Karena itu butuh keberanian. Iya. Sebelum kita nanti detail ke berbagai inovasi produk gitu ya, bagaimana Mas Danang membangun itu dari nol. Ini ada pertanyaan nih dari IG, dari akun Lovinda Catra. Pertanyaannya ini juga mewakili pertanyaan saya juga nih, karena saya juga masih berada di lingkungan yang sangat comfort zone di kompas.com gitu ya, belum punya usaha kayak Mas Danang gitu ya. Ini simple, tapi ini hal yang akan menentukan seseorang itu go or not go ke dunia bisnis. Pertanyaannya adalah hal apa yang harus kedepankan bagi pemula dalam memulai bisnis itu Mas. Iya Mas. Nah ini sebenarnya menarik lagi Mas, karena setiap saya lihat entrepreneur itu yang paling banyak itu yang berani adalah orang-orang yang mulai dari nol, yang benar-benar belum punya background profesional. Nah sebetulnya dengan berbekal profesional seperti saya, itu sebenarnya seharusnya udah ada minimal ilmunya, tapi biasanya lebih nggak berani Mas. Lebih nggak berani untuk memulai. Kadang kita malah makin takut dulu Mas. Gitu makin takut, karena kan tadi ya Mas ya, bener Mas Amir. Maksudnya saya juga ada di titik waktu itu comfort zone. Saya mau keluar ini, apakah benar ini keputusan yang tepat untuk saya benar-benar membuka usaha. Membuka usaha ini masih jadi karyawan berarti ya? Masih jadi karyawan Mas, gitu. Okay. Kemudian kita tes market dulu di awal. Ketika saya lihat masih kecil waktu itu, cuma ini ada potensinya. Oke lah, Bismillah. Waktu itu sudah melihat ada kompetitor banyak gitu nggak yang berseliweran misalnya di timeline, di medsos, di belum waktu itu. Oh ya? Belum. Waktu itu kita jadi salah satu pelopor ya, kita pelopor di online, gitu. Simple karena dana terbatas. Jadi kita pilih online sebagai media untuk bisa mengkomunikasikan, gitu. Nah jadi dari kita itu, saya pribadi melihat bahwa kita mulai lebih awal. Karena dari mulai lebih awal itu saya yakin pasti ada kegagalan, yang tentunya menjadi pembelajaran paling bagus Mas untuk kita bisa improvisasi. Jadi sebetulnya yang penting itulah mental tadi sih, mental untuk kita memulai, dan ketika kita gagal, yang saya lihat ini adalah sebuah opportunity untuk kita bisa lebih cepat menuju berhasil, gitu. Nah, Mas Danang ini kan masuk dalam program Wirausaha Muda Mandiri, gitu ya. Ya Mas. Sebelum masuk ke situ sudah existing berapa lama di perusahaan Mas? Kurang lebih 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun kemudian masuk ke program Wirausaha Muda Mandiri gitu ya. Betul Mas. Nah, sebelumnya tahu dari WMM ini dari mana?
WMM sendiri sebetulnya ketika saya mau apply waktu itu sudah jadi satu ajang pembinaan yang luar biasa ya Mas namanya ya. Jadi setiap saya ketemu sama teman-teman pebisnis, oh ikut WMM gitu kan. Karena memang saya waktu itu melihat bahwa Alami ini harus tumbuh dengan kolaborasi Mas, harus tumbuh dengan networking dan juga bantuan dari orang-orang banyak yang memang sudah memiliki ilmu dan juga kapasitas yang besar. Ekspektasinya waktu itu mau masuk ke WMM itu apa Mas? Pastinya networking Mas. Kita butuh belajar. Ya? Iya, kita butuh belajar, kita butuh berjejaring. Yang pertama lebih ke arah gini sih Mas, karena ketika kita bikin usaha itu tuh kita kadang-kadang ngerasa sendirian Mas. Mau cerita sama siapapun nggak sama kan. Oke. Selain tadi kebutuhan networking, sebelum masuk ke WMM tadi, sebenarnya apa yang akan dijawab atau akan diperbaiki dari produk Alami gitu ya, ketika mau masuk WMM ini? Betul Mas, jadi secara desain juga kita banyak berubah secara drastis ketika kita ikut WMM gitu. Jadi sebetulnya ketika kita awal berjalan sebelum WMM, kita mungkin sudah bisa masuk di level awal ya, ketika bisnis berdiri, yaitu sudah ada customer, sudah ada customer yang mau beli. Cuma pertanyaannya bagaimana customer tersebut bertumbuh lebih banyak customer lagi. Yang kedua loyal sama kita. Dan itu di WMM ada semacam mentoring atau apa? Iya, kita ada intensif monitoring waktu itu dengan mentor-mentor yang juga menurut saya sangat hebat. Dan juga langsung ada visit kepada perusahaan-perusahaan yang menurut saya itu sangat inspiratif. Untuk kita di level UMKM maupun brand itu bisa tahu nih, oh tangganya kira-kira seperti ini nih Mas. Belajar best practice, betul culture Mas. Perusahaan lain gitu betul. Bahkan sampai ke ini Mas, ke spiritual. Apa yang Mas Danang dapatkan dari tadi ya, misalnya tour ke beberapa perusahaan tadi? Iya, menariknya pasti pertama bagaimana kita bisa membangun branding, bukan soal hanya menjual produk. Jadi bagaimana membuat sebuah brand bisa sustain. Yang kedua tentang spiritual, bahwa pada akhirnya ketika usaha itu sudah diberikan secara maksimal, ya kita sebagai hamba Allah ataupun juga hamba Tuhan, kita juga harus berpasrah, kembalikan lagi dengan doa maksimal. Itu yang saya lihat yang unik banget nih. Jadi biasanya kalau kita ketemu sama perusahaan besar pasti ngomongin teknis, ngomongin soal bagaimana secara keuangan, secara marketing, strateginya seperti apa, organisasi seperti apa. Ternyata ada juga loh Mas yang kita justru dapat hanya di WMM, yaitu bagaimana kita bisa lebih menguatkan ya spiritual kita gitu. Itu sih Mas yang menarik. Nah, selama ngikutin WMM itu berarti dapat kelas juga ya? Dapat kelas Mas. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan gitu ya dan relevan dengan dunia usaha yang Mas Danang tekuni ketika tadi ya terlibat dan berproses di WMM tadi? Ya, kalau pengalaman paling berkesan pasti ketika visit ke perusahaan, ke brand. Karena langsung lihat realitasnya ya. Langsung lihat, kita lihat dalamannya lah Mas ya. Jadi ibaratnya proses bagaimana membangun ceritanya, kemudian operasionalnya, bahkan logistik yang kita melihat. Kalau yang kedua pastinya memiliki teman-teman yang hebat-hebat, yang punya masalah yang ini yang pertama kita lihat, kita bisa ketawa bareng Mas, ngomongin soal masalah kita sama nih, gitu ya. Kayak gitu. Dan yang kedua kita jadi punya satu spirit buat bisa tumbuh bareng, karena semua orang juga pasti punya masalah yang berbeda-beda di masing-masing stage yang berbeda-beda. Jadi di situ malah nggak bicara kompetisi satu sama lain ya, malah berbagi saran, berbagi keluh kesah, dan bahkan berkolaborasi ya. Iya, itu mungkin salah satu yang saya lihat kelebihannya WMM ya Mas ya, karena dibuat per kategori ya Mas ya. Jadi satu kategori memang ada beberapa brand, beberapa UMKM. Cuma kita dipertemukan mungkin ketika di kamar atau ketika digabung itu bisa blended, bisa bercampur lah. Jadi memang suasana kompetisinya saya lihat malah nggak banyak, kecuali ketika mau masuk di final pitching tuh. Nah baru tuh Mas kelihatan tuh udah mulai pada misah-misah. Cuma kalau dari awal sampai menjelang itu kayak kita lupa deh bahwa itu kompetisi. Saya pribadi juga nggak ngeliat sebagai kompetisi sebenarnya. Gitu. Ajang belajar sebenarnya Mas. Yang membedakan WMM ini dengan yang lainnya apa Mas, menurut Mas Danang? Tadi sih Mas, lebih ke arah opportunity ya, untuk kita bisa ketemu yang pertama dengan mentor-mentor yang luar biasa. Karena pengalaman mereka juga nggak bisa kita hindarin Mas ya. Sangat luar biasa untuk ngebangun kita, belajar dari kegagalan mereka, dari cerita sukses mereka. Akhirnya kita bisa lebih terstruktur dalam melangkah. Yang kedua pasti networking. Gimana kita bisa berkolaborasi satu sama lain meskipun beda industri. Karena menarik ya ketika kita bisa kolaborasi di industri yang berbeda. Iya, menarik itu ya. Ternyata kita bisa punya value yang berbeda yang bisa kita angkat menjadi satu kekuatan Mas. Gitu. Yang ketiga tentu aja
dari sisi exposure ya Mas ya. Karena kan harapannya Alami bisa semakin banyak dilihat oleh masyarakat agar kita juga semakin banyak juga tidak ibaratnya ditakuti lah oleh masyarakat perihal tadi bawang putih kan. Orang-orang makin sadar bahwa oh ternyata produk kita memiliki manfaat yang bagus yang tentunya dikonsumsi dengan cara yang nyaman Mas gitu. Nah, berbagai dukungan tadi kan didapat dari UMM. Iya, Mas. Sebenarnya yang paling berkesan dan yang paling berdampak, maksudnya berdampak dari sisi ini ya, pertumbuhan bisnis bagi Alami itu apa? Apakah misalnya tadi ya jejaringnya, ataukah misalnya terkait dengan apa pendampingannya, ataukah mindset cara berpikirnya gitu, atau ada yang lain yang paling berdampak buat Alami? Iya, kalau saya lihatnya secara objektif semua berdampak Mas gitu. Jadi seperti halnya ekosistem, kita melihat praktik langsung dari para pebisnis di lapangan itu juga bisa langsung mengilhami kita. Oh, saya ada salah di sini, ada salah di sini, gitu ya. Yang kedua, dari pelajaran sehari-hari, Mas. Ketika intensif mentoring itu ada pelajaran terkait tentang pengelolaan organisasi yang kita mungkin belum stepnya waktu itu, kita bisa terapin langsung. Bisa terapin. Kemudian yang berikutnya tentang finance. Bagaimana ketika kita mulai Alami ini, kita tuh nomor satu yang perlu dipikirkan adalah kita sudah harus bisa profit. Sehingga itu bisa menjadi fundamental supaya kita bisa bertumbuh dan juga berkelanjutan. Ada pelajaran misalnya kamu di tahun pertama bakar duit gitu nggak ya? Nah itu Mas, ya? Alhamdulillah UMM nggak kayak gitu. Jadi sudah diajarkan kalau kita misalnya berbisnis, keuangan itu menjadi suatu hal yang penting. Dan itu ya pasti nomor satu didapatkan dari ketika kita berjualan tadi atau ketika kita memarketingkan produk kita gitu sih. Kemudian yang dari semua hal itu yang saya lihat mengakselerasi Alami luar biasa selama tahun 2025. Mas gitu. Ada semacam mitos yang Mas. beredar untuk para pemula-pemula ini. Katanya kalau kita nggak punya mentor dalam dunia bisnis, mau memulai usaha baru itu akan susah. Di pengalaman Mas Danang seperti apa? Kalau dari saya sebetulnya mentor itu bisa dikatakan bukan hanya orang ya Mas ya. Jadi tapi kayak UMM ini juga bagian dari mentorship betul gitu ya? Mas. Jadi saya juga pribadi melihat UMM sebagai salah satu akselerator yang sangat berguna bagi hidup saya. Jadi saya juga tidak bergantung dengan mentornya siapa sih yang akan ngajarin, enggak ke situ. Tapi saya melihat bahwa setiap hal yang dilakukan di UMM ini adalah sebagai bentuk dari mentor. Contoh ketika misalnya keseharian saya dipertemukan dengan teman-teman di sana, itu menurut saya juga dedikasi dari mentor atau WMM tadi sebagai wadahnya, mempertemukan dengan teman-teman tanpa sadar kita juga bisa belajar kok Mas dengan teman-teman jejaring. Jadi meskipun sebenarnya para teman-teman pemula gitu ya yang memang sebelumnya belum punya akses ke WMM gitu ya, itu juga bisa tetap bertumbuh berdasarkan teman-teman di sekitarnya. Cuma yang akan lebih mungkin menguntungkan adalah bagaimana di UMM ini memberikan semuanya Mas gitu, nggak cuma mentor secara langsung ya Mas ya, tapi juga pelajaran-pelajaran yang saya rasa itu juga bisa dijadikan sebagai mentor gitu. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas. dari IG, betul ya, IG ya, Songkang 6526. Ini pertanyaannya generik, tapi ini langsung ke jantung yang dilakukan Mas Danang selama ini. Strategi marketing apa yang bisa sustain jangka panjang buat bisnis model kayak Mas Danang ini? Iya, kalau dari awal Mas ya, kita ngebangun di online. Jadi kalau dari kita melihat sebetulnya pertama dulu ya, betul Mas, dapat nama ya. Iya online, karena yang pertama memang keadaan kepepet ya, dana kita terbatas Mas. Gitu dibanding kita banyak di offline segala macam yang memang waktu dan juga resources dan serta dana juga perlu banyak. Kita di online dulu waktu itu, dan kita juga penting membangun strategi kira-kira customer seperti apa yang ingin kita tuju, audiens seperti apa. Jadi kita memang mempertajam itu Mas. Makanya kita yang berfokus di keluhan kesehatan yang nggak terlalu banyak. Jadi fokus ya udah kita di hipertensi dan diabetes itu. Gimana kita bisa mendampingi masyarakat untuk tetap hidup lebih nyaman di dua kategori itu. Kita nggak bisa kemana-mana gitu, misalnya semua pengen kita ambil itu temanya gitu ya. Tapi harus fokus gitu, memang ya. Iya, saran saya pribadi di awal ya Mas, kita perlu fokus dulu. Fokus di 1-2 branding ataupun juga produk yang harapannya itu misalnya sudah besar, berikut tinggal pilihan di kita. Apakah kita memang akan terus ke sana atau kita coba akan memperlebar lini lainnya. Tapi yang jelas di satu produk yang memang sudah terjawab, customernya sudah ada, berarti fase berikutnya adalah bagaimana bisa meningkatkan jumlah customernya. Ketika sudah meningkat, harapannya adalah bagaimana bisa menjaga customernya tetap loyal. Seperti itu. Yang terakhir ya, yang jangan lupa mengelola cash flow. Kadang-kadang yang cukup jadi ketinggalan nih di kita sebagai pebisnis itu adalah mengelola cash flow tadi. Karena
ketika di online pun semakin kita besar Mas, itu justru malah cash flow itulah yang tadi mungkin Mas Amir bilang bakar-bakar ya. Sebenarnya kalau menurut saya bukan bakar-bakar, tapi ketika kita di awal mungkin fokusnya di konversi nih. Gimana kita melihat bahwa sosial media konversi istilahnya ya. Betul Mas, konversi bagaimana sosial media itu menjadi tempat kita tidak hanya membangun awareness, tapi bisa segera yuk ada penjualan dari sana. Nah, lama-lama dengan dana yang terkumpul, kita udah mulai bisa pisahin Mas. Mana ya kira-kira kita bisa invest untuk marketing cost tadi. Jadi kalaupun kita keluar duit gitu tuh harus ada KPI-nya, ada targetnya, betul, berupa konversi tadi ke penjualan gitu. Betul ya. Mas. Jadi mungkin yang jadi lebih tajam dialami adalah KPI yang kita bangun itu semuanya masuk sampai di bawah. Jadi dari saya pribadi sampai ke tim semuanya itu semua tahu KPI kita apa, OKR lah ya kalau sekarang tuh beberapa lebih suka objective key result itu apa tuh. Jadi kita tuh tahu bahwa yang dikejar sama perusahaan atau alami biar tumbuh tuh apa-apa aja gitu. Sebelum masuk ke tadi wirausaha mandiri tadi, iya Mas, penerapan KPI dan lain sebagainya itu diterapkan juga nggak sebelumnya? Sebelumnya terapkan Mas, tapi mungkin belum terlalu matang ya, karena seiring bertumbuh alami punya satu mimpi Mas, bagaimana tidak hanya kita bisa berkolaborasi erat dengan para petani, bagaimana tidak hanya kita memberikan produk-produk bermanfaat bagi masyarakat, tapi saya berharap memang kita bisa membangun harapan bagi lokal talent. Jadi disinilah sebenarnya menjadi effort yang perlu kita bangun. Artinya apa? Ketika lokal talent yang kita lihat ini mungkin punya background yang berbeda-beda, bagaimana kita bisa membangun mereka sesuai dengan jenjangnya. Nah, di bagian inilah yang mungkin KPI itu pas awal tidak saya berikan sampai seluruh tim. Karena tidak semua orang secara maturity sama edukasi sudah sampai Mas. Itu saya turunkan benar-benar di level yang sangat rendah. Contoh gini misalnya, kita harus menjual berapa pieces sampai paling bawah, intinya bagaimana kita harus bisa memproduksi berapa banyak per hari gitu. Dan alhamdulillah berkat WMM kita kebetulan seiring waktunya bertumbuh, kita juga sudah menumbuhkan tim-tim yang secara capability meningkat. Jadi pemahaman sudah pas, oh ini bisa nih sekarang KPI kita bikin lebih terstruktur. Jadi dari manajemen turun sampai di bagian manajerial sampai ke tim masing-masing udah punya individu KPI-nya. Gitu. Oke, kita sudah dapat detail strategi bisnis dan juga manajemen dari seorang CEO tadi ya. Nah, kita akan down to earth langsung ke ini paling penting nih, pembahasan strategi secara lebih rinci terkait produk ini. Iya, Mas. Ini di meja ini beberapa produk nih iya, Mas, andalan dari Alami. Alhamdulillah dipercaya sama customer kita. Iya, saya sebenarnya beberapa kali mengonsumsi ini ya Black Garlic. Wah, terima kasih Mas. Dan itu memang semoga sehat selalu Mas. Itu mind blowing gitu ya, yang tadinya rasa aroma garlic yang biasa itu yang mentah terutama itu sudah memorable di kepala yang saya nggak suka itu, tapi ternyata setelah jadi Black Garlic itu menjadi sesuatu yang sangat lembut gitu ya. Terus kemudian dia juga memberikan aroma umami, terus gurih, manis gitu. Mas, sebenarnya apa yang terjadi di balik proses pembuatan Black Garlic ini di dalamnya? Adakah proses yang itu melibatkan ragi atau apa gitu sehingga kok bisa menjadi yang tadinya putih bisa menjadi black gitu ya? Iya, sebetulnya dari bawang putih sendiri Mas itu punya manfaat yang mungkin bisa boleh satu diambil gitu ya. Oh iya. Ini yang paling oke ya. Ini masterpiece kita ya, maksudnya. Maaf tangan kiri Mas. Sorry. Oke. Jadi semudah memang awalnya bagaimana kita mau mengedukasi tadi Mas teman-teman di Indonesia yang sama seperti saya awalnya. Kita ini atau saya pribadi trauma dengan bawang putih gitu. Jadi bawang putih sendiri sebetulnya kan dulu kan punya banyak mitos Mas ya, terutama buat ibu hamil ya kan. Biasanya tuh suka nyimpan bawang putih untuk bisa ngusir roh halus gitu kan. Jadi saya melihat bahwa dengan manfaat yang sangat tinggi ini orang-orang sampai nggak tahu. Karena tadi terhalang dengan mitos-mitos yang ya mohon maaf agak menyeramkan gitu ya. Jadi ternyata bawang putih itu punya kandungan alisin yang sangat tinggi. Jadi alisin dan antioksidan sangat tinggi. Kemudian ketika prosesnya kita sebutannya mungkin fermentasi Mas ya, difermentasi ataupun dihidrasi secara optimal itu meningkatkan ada yang paling penting adalah antioksidan. Itu makin tinggi, kemudian ada 3 zat lainnya sebenarnya yang juga terus berkembang, yaitu yang pertama ada polifenol, flavonoid dan juga SAC. Gitu. Itu yang sebetulnya sangat bagus untuk tubuh yang harusnya kalau misalnya customer ataupun juga masyarakat tahu, ini yang tadi bisa menjadi teman sehat bagi masyarakat terutama bagi keluarga kesehatannya. Ternyata lama ya ini ya.
Prosesnya lama Mas. Ini kalau misalnya kita optimal, kita fermentasi, dehidrasi, itu 1 bulan sampai 1,5 bulan sebetulnya. Dan ini tidak melibatkan ragi sekali lagi. Tidak Mas. Oh iya, tadi saya lupa. Jadi memang semuanya prosesnya alami. Prosesnya semuanya alami, tanpa ada chemical ataupun juga tambahan buatan. Apa gitu ya. Iya, betul, Mas. Hanya pengelolaan suhu ya. Suhunya yang paling ideal berapa Mas? Iya, suhu untuk nutrisi sih Mas. Jadi makanan bernutrisi supaya nutrisi nggak hilang, itu biasanya kan maksimum 80 derajat ya. Ya, jadi kita jaga di situ supaya nutrisinya tetap ada dan secara tingkat fermentasi bisa maksimal. Contohnya gini Mas, sebetulnya tanpa adanya proses suhu maupun juga penggunaan mesin, kalau kita diemin aja, kalau kita kekep sebenarnya itu sampai 2 bulan juga bisa berubah. Cuma kalau bisa prosesnya nggak benar, itu ya kadang-kadang malah jadi busuk segala macem. Makanya kita sebenarnya lebih mematangkan SOP dan juga fasilitasnya, sehingga proses fermentasi bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal. Oke. Nah itu kan sebenarnya memang prosesnya lama Mas ya. Iya. Dan itu manfaat tambahan setelah diproses lama itu apa saja? Iya. Kalau tadi Mas secara secara teoritis ya, secara teknisnya antioksidan meningkat Mas. Antioksidan, zat alisinnya, tadi ada SAC, flavonoid sama polifenol itu meningkat. Yang artinya sangat bagus tadi untuk yang pertama melancarkan aliran darah. Jadi biasanya kan sel gitu ya. Betul Mas, memperbaiki sel. Jadi karena aliran darah lancar, antiinflamasi segala ya. betul ya, Mas, antiinflamasi segala macam ya. Karena aliran darah tadi lancar Mas. Jadi ke berbagai macam keluhan itu jadi lebih tersolusikan. Gitu. Meskipun secara marketing kita selalu angkatnya tetap di tadi 2 spesifik benefit tadi gitu. Oke. Nah, Mas, ini sebenarnya kan sudah dilakukan ibu-ibu ya di rumah masing-masing ya. Iya. Nah, tapi yang dilakukan alami ini berbeda ya. Pakai alat sendiri dan katanya alatnya itu bukan beli yang dari produk jadi yang mahal-mahal itu ya, tapi buat sendiri, betul ya? Betul Mas. Jadi ya pertama pasti tuntutan dana yang terbatas. Jadi karena dana yang terbatas, kalau kita beli mesin banyak ya dari China, dari luar itu yang memang buat kita waktu itu nggak affordable buat kita. Dan alhamdulillah kita punya niat Mas dan sedikit kemampuan buat kita explore. Kita bikin mesin sendiri yang jauh lebih efisien. Jadi efisiensinya bahkan sampai 80% dari nilai awalnya. Yang kedua, tentu saja secara operasional juga jadi lebih efisien juga secara kelistrikan dan lain-lain. Gitu. Itu mungkin jadi salah satu kesulitan yang kita balikan menjadi keunggulan. Gitu. Dengan produk seperti ini orang berubah ini ya, mindset ya soal tadi ya yang namanya produk alam itu, yang tadinya dia nggak suka ternyata dia bisa suka. Betul ya. Mas. Nah selain dari black garlic dan madu, ada yang pengen nanti diciptakan lagi untuk lebih banyak lagi portofolio produk-produknya? Iya Mas, jadi sesuai dengan namanya yang kita buat alami. Alami itu gabungan dari alam, kata Indonesia, dan juga mi saya. Jadi dari alam untuk saya. Iya, jadi kita harapkan semua masyarakat Indonesia, setiap pribadi itu beranggapan bahwa dari alam untuk saya, segala macam yang natural ataupun alami itu punya manfaat yang sangat tinggi Mas. Jadi sekarang kita memang lagi menggali secara vertikal apa saja yang bisa kita kembangkan dari 2 turunan tadi Mas, dari black garlic maupun juga dari honey. Tapi kalau tadi Mas Amir tanya, harapan kita ingin lebih banyak lagi berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai macam produk-produk alami yang sehat dan tentunya punya manfaat spesifik bagi masyarakat. Entah misalnya ada seperti kelor atau misalnya teh segala macam. Targetnya memang superfood gitu ya. Betul Mas. Jadi tapi memang kalau kita teliti lebih dalam itu juga ada plus minusnya. Jadi makanya yang perlu kita lihat adalah bagaimana sebetulnya segmentasi customer-nya sesuai atau tidak dengan keluhan yang mereka miliki. Karena kan harapannya sebagai brand atau sebagai provider, bagaimana kita bisa mensolusikan masalah dari lapangan ini sendiri kan Mas. Gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Instagram ya, dari Instagram. Pertanyaannya singkat, kapan UMM dibuka? Tadi sudah dapat jawaban. Untuk dapat informasi ini silakan update resmi seputar wirausaha muda mandiri ini dengan follow Instagram @wirausahamandiri, nyambung semua ya, @wirausahamandiri, dan bisa juga cek langsung informasinya di websitenya wirausahamandiri.id, nyambung semuanya. Ya. Kita balik lagi ke tadi ya, produk-produk yang diciptakan alami. Jujur Mas, ya Mas, bisa disampaikan ke ini kawan-kawan yang sedang nonton ini.
peluang untuk bisa masuk ke bisnis yang sama seperti ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan produk alami untuk kepentingan tadi ya, entah itu jualan-jualan yang via online yang kecil maupun nanti di scale up menjadi sebuah industri yang settle gitu, itu masih ada nggak? Taruhlah misalnya ini kan alami sudah main di garlic dan madu. Itu kalau ada orang yang masuk pengen putar inspirasi dari live ini mau masuk ke situ bisa nggak? Bisa mas, harusnya. Peluangnya masih ada. Peluangnya sangat besar ya dan terus bertumbuh mas. Jadi tadi yang saya sempat sampaikan bahwa sebagai pebisnis kita perlu saat ini tuh lebih dekat dengan data. Itu sebagai acuan kita untuk bisa lebih terukur dan terstruktur mas. Secara data demand masih ada. Demand sangat besar sekali. Jadi ketika kita punya prinsip untuk bisa membantu brand-brand besar berkontribusi kepada masyarakat, karena sebetulnya sampai tahun 2030 bahkan di Indonesia aja itu pertumbuhan bisa sampai 30 triliun untuk perputarannya. Dan saat ini mungkin satu brand yang sangat besar itu kontribusinya baru sekitar 1/10 mas. Gitu. Jadi dan memang banyak juga ya yang mereka udah ekspor keluar segala macam ya. Jadi secara marketnya masih sangat luar biasa dan kita juga sangat open mas buat berkolaborasi. Bagaimana tentu saja balik lagi ketika kita tumbuh di satu produk yang sama dengan yang lain, kira-kira inovasi apa yang bisa kita berikan. Yang kedua, ketika kita ingin masuk ke produk sejenis ataupun yang lainnya, pasarnya masih besar, tapi sama lagi, inovasi apa yang akan kita berikan. Karena jangan sampai kita hanya FOMO nih mas, ini yang bahaya. Kita masuk ke FOMO, kita nggak tahu sebenarnya apa fundamental yang mau kita bangun. Karena ini yang menurut saya nggak bisa ditiru. Kalau kita nggak punya keaslian atau nggak punya fundamental originalitas dalam brand kita, ini yang nggak akan bisa sustain di situ mas. Gitu. Meskipun kita betul mas, meskipun kita punya dana tak terbatas, kita punya mungkin ide-ide yang memang bisa kita jiplak dari yang lain gitu ya. Tapi saya selalu yakin, kenapa makanya kita open dengan kolaborasi adalah bahwa originalitas kita, visi kita ini nggak bisa ditiru dengan yang lain. Itu yang harapannya setiap pebisnis punya originalitas itu untuk dibangun ke depannya. Itu yang harus ditemukan kalau kita mau itu ya memulai usaha tadi ya. Tadi soal inovasi. Iya mas. Kalau di alam ini ternyata inovasi itu lahirnya tidak harus dari sesuatu yang dari atas langit gitu ya. Iya. Mas Yonang tadi sempat mention salah satu inovasi produk misalnya yang garlic dikasih honey, dikasih madu itu ternyata based on pengalaman banyak yang itu ya. Produk yang reject itu bisa diceritakan itu ya. Iya mas. Jadi bagaimana alami itu bisa benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, kepada konsumen kita. Jadi kita memang agak strict mas. QC kita sangat ketat. Gitu. Meskipun QC kita ketat juga, kadang-kadang di lapangan ketika misal terkirim ada aja yang agak rusak gitu ya. Dan itu kita garansi buat kita gantikan. Cuma semakin ketatnya QC, ada banyak sebenarnya waste management nih, ada waste yang tercipta kan mas ya. Padahal secara kualitas masih bagus. Nah di sinilah yang tadi saya bilang produk vertikal. Bagaimana kita bisa membuat turunannya, sehingga harapannya yang pertama kita juga berkontribusi kepada lingkungan. Jadi kita mengurangi adanya limbah-limbah yang tidak perlu. Padahal sebenarnya kalau ini belum limbah atau kita kategorikan sebagai sebuah produk lainnya, ini punya manfaat yang juga jauh lebih luar biasa dibanding produk yang pertama. Itu sih mas yang menjadi semangat kita ya, untuk bagaimana kita akhirnya bisa yang pertama membuat inovasi produk baru selain dari mendengarkan kira-kira apa sih keluhan konsumen yang belum kita jawab gitu. Oke. Nah setelah mengikuti UMM tadi, usia existing perusahaan 1,5 tahun, kemudian mengikuti wirausaha muda mandiri, perubahan apa yang paling terasa dalam pengelolaan alami mas waktu itu? Iya, yang pertama pasti pertumbuhan skala perusahaan ya mas ya. Jadi secara distribusi produk kita juga makin matang. Sekarang alhamdulillah sudah ada 500.000 customer kita juga. 500.000 customer di seluruh Indonesia. Yang kedua, pengelolaan organisasi mas. Jadi segala macam keputusan kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih mendengarkan orang, kita juga bisa lebih mendengarkan keadaan di luar sana. Kemudian juga keputusan juga kita bisa melihat berdasarkan data juga. Kita juga sudah mulai melek keuangan. Bagaimana keuangan sebagai bagian yang sangat fundamental dalam membangun bisnis, ini kita sangat ukur. Jadi bagaimana ketika kita mengeluarkan biaya, ini perlu kita hitung dulu. Kira-kira potensinya apa, risikonya apa,
keuntungannya gimana dan lain-lain seperti Dari itu. sisi jumlah pegawai misalnya before dan after gabung dengan UMM itu perbedaannya gimana? Sekarang before afternya kurang lebih kita naik sekitar 2,5 kali lipat ya Mas ya. 2,5 kali lipat. Iya, gitu. Dari sisi pegawai ya. Dari sisi pegawai. Dari sisi omset bisa naik berapa kali lipat? Mirip Mas. Mirip juga ya? Hampir 3 itu ya. sejalan ya? Sejalan, Oke, iya. oke. Nah, seperti apa perkembangan yang signifikan dari sisi skala usaha itu ya, juga manajemen atau jaringan bisnis yang bisa Mas Danang ceritakan setelah gabung dengan WMM itu? Iya, yang pastinya kita lebih pede lagi sih untuk bisa mengembangkan sayap kita ya. Jadi awalnya kita banyak di online, ini mungkin juga jadi satu hal yang tantangan yang sebenarnya para pebisnis perlu tahu. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi, market itu tidak hilang. Market itu memang dinamis ya. Semakin aktif dalam dan proaktif dalam menemukan ibaratnya produk yang memang mereka pengen. Jadi bagaimana kita bisa menjadi brand atau produk yang bisa dilihat oleh mereka. Seperti Jadi itu. market itu nggak hilang sebenarnya, walaupun misalnya mereka misalnya di toko-toko offline itu kelihatan nggak ada yang nyoba atau beli gitu ya. Iya, cuma mungkin caranya aja berbeda. Contoh gini, di awal mungkin kita bergantung di satu platform ya Mas ya, di online. Betul. Dan kalau sekarang kita lihat kan memang ada banyak dinamika bahkan dari sisi platformnya. Baik fee yang makin tinggi, kemudian bagaimana cara mengiklankan juga yang juga lebih banyak perubahan segala macam. Jadi sebetulnya tidak bergantung ke dalam satu platform itu menjadi salah satu strategi yang menurut saya harus dilakukan. Yang kedua tentu saja mendekatkan value kita kepada masyarakat. Ini yang perlu dikuatkan dari sisi kita sebagai pelaku bisnis untuk bisa menjaga sustain tadi. Contoh misalnya kalau kita tetap bergantung dengan satu platform online dan ada banyak perubahan yang terjadi di dalamnya, kita tuh akan sangat mengikuti baik pertumbuhan bisnis kita secara penjualan maupun juga bagaimana kita akhirnya melihat margin kita juga tergerus. Gitu. Makanya yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana secara bertahap Alami juga mulai membangun tidak hanya fokus di online tapi juga di offline. Bekerja sama dengan reseller dan juga bekerja sama dengan beberapa tadi resto ataupun juga dengan modern trade untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena semakin kita dekat dengan masyarakat, banyak yang bilang juga kapan nih ada di sini, kapan nih ada di sini gitu Mas. Jadi itu yang kita selalu coba gali, yaitu mendengarkan customer kita. Nah, di WMM itu kan juga terbentuk komunitas akhirnya ya. Betul. Sampai Mas. sekarang masih jalan komunitasnya? Jalan Mas, tapi memang kalau yang sekarang itu jalannya dengan ya pasti ya Mas ya, dengan angkatan kita kan, dan juga tanpa sadar karena ada grup yang dibangun oleh WMM itu kita kenalan sendiri gitu, kenalan akhirnya bisa kolaborasi, kadang kita sharing bareng segala macam. Jadi meskipun agendanya misalnya ada yang pasif, itu tanpa sadar WMM itu menguatkan ekosistem dengan adanya fasilitas yang diberikan. Nah, secara langsung WMM juga memberikan banyak keuntungan untuk kita ya, tadi selain mentoring, selain kita juga belajar dari yang punya WMM ya Mas ya, mandirinya langsung bagaimana bisa menemukan perusahaan yang sustain gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi yang secara tidak langsung dengan para pebisnis yang luar biasa Mas. Mereka tuh juga luar biasa menurut saya. Teman-teman saya ini yang justru saya terinspirasi dari mereka, bagaimana bahkan tahun 2025 saya bisa lebih optimis ngelihatnya. Padahal sebenarnya kalau saya lihat banyak perubahan besar yang terjadi di tahun ini kan Mas ya. Gitu. Betul. Mas, kalau kita lihat perjalanan Alami sampai sejauh ini gitu ya, Mas. hal apa yang paling krusial bagi perusahaan Alami ini untuk mencapai titik yang dia semakin mantap dan sustain gitu Mas? Iya, yang paling krusial menurut kita yang pasti tadi ya, kita bisa berjejaring di WMM. Jadi kita bahkan bisa tahu gitu Mas ya, masalah apa sih yang biasa dihadapin oleh pebisnis lain. Meskipun case-nya berbeda, tapi yang paling krusial adalah menguatkan mental kita tadi. Bahwa kita punya data yang semakin terukur, kita bisa melihat waktu itu memang awal tahun 2025 itu penuh dengan ketidakpastian Mas ya. Waktu itu kan ada keadaan global ya, di mana ekspor ini jadi nggak menentu kan, karena tiba-tiba tarif ekspor meningkat, kemudian daya beli juga tertekan segala macam. Nah, apa yang diberikan kepada kita dari WMM adalah penguatan mental tadi yang mungkin dibangun dari mentor-mentor dan juga agenda visit bisnis tadi. Jadi kita mentalnya lebih kuat, kita lebih tenang Mas, ngelihat daya tahannya lebih kuat juga. Betul Mas. Ya. Jadi kita lihat bahwa resiliensinya juga oke. Betul Mas, resiliensi tadi sangat berpengaruh karena kita bisa ngelihat dari semua masalah tadi mana sih kira-kira yang masih bisa kita maksimalkan, mana yang ternyata kita bisa lihat ada opportunity baru, mana yang bisa kita kuatkan nih. Jadi sehingga
secara fundamental perusahaan jauh lebih kuat, lebih matang juga dalam mengambil keputusan, gitu sih Mas. Kalau mungkin keadaannya waktu kita nggak ikut WMM, 2025 mungkin menjadi hal yang paling menakutkan bagi kita. 2024 kan jadi the best gitu ya di Best of the best ya Mas ya. Best of the best gitu ya. Bahkan best of the best ya malahan ternyata ya di WMM itu. Iya Mas. Apa yang membuat Alami itu best of the best? Yang pasti saya berterima kasih banyak tentu saja kepada WMM dan juga kepada para audiens dan juga dewan juri ya Mas ya, karena mereka yang menilai kan pertama. Tapi yang kedua saya yakin karena semangat tim kita juga yang terus tumbuh. Jadi saya tidak bangun sendirian, tapi justru malah tim yang memang punya semangat buat membangun Alami dan juga ekosistem yang kita bangun. Jadi ya pertama kalau saya lihat kepercayaan konsumen yang sudah dinilai oleh WMM. Yang kedua dari semangat tim tadi yang terus membangun Alami sehingga kita bisa sampai di detik ketika final pitching itu. Mungkin saya hanya menyampaikan aja ceritanya Alami seperti apa. Dan kemudian itu yang mungkin dinilai tulus bahwa ada perjalanan perjuangan tulus yang dibangun oleh tim kita kepada customer melalui dewan juri gitu Mas. Kan sudah ikut WMM nih. Ya, Mas. Dan kemudian sudah bisa mengakses sendiri perusahaannya sendiri. Kalau nggak ikut WMM, apa yang terjadi pada Alami? Kalau nggak ikut WMM pasti tadi ya Mas ya, yang saya bilang kita lebih khawatir ya. Lebih khawatir dalam melakukan perjalanan bisnis kita karena kita tuh kayak lagi mengendarai bis. Saya tuh kayak seperti nahkoda ataupun sebagai supir yang ngendarain bis di mana depannya tuh gelap Mas. Dan kita butuh senter. Nah, senter ataupun juga lampu yang terang. Nah, menurut saya WMM ini membantu menerangkan tadi. Kalau kita nggak ada itu, saya pasti lebih khawatir. Ini saya mau belok kemana ya? Ini saya mau lurus kayak gimana? Saya mau ngegas atau ngerem? Ini yang mungkin menurut saya menjadi satu akselerasi yang dilakukan oleh WMM terhadap Alami sejauh ini. Pasti dalam berbisnis itu berproses untuk menjadi sukses itu ada kegagalan. Betul, di Alami titik terendah yang merasa wah ini kalau nggak terhandle dengan baik ini pasti sudah lewat di Alami. Itu di momen seperti apa? Oh iya Mas, waktu kita pernah di momen yang sangat rendah ya secara pengalaman kita. Ketika waktu itu memang kita lagi bergantung full di online. Sejak awal kita berdiri, kemudian waktu itu ada satu online platform yang tutup. Jadi ketika tutup kita belum menyiapkan sebetulnya kemana nih channel lainnya nih untuk kita bisa memasifkan penjualan gitu. Jadi dari situ ya tentu saja kita harus semangat ya Mas. Kadang kalau nggak semangat itu ada tim kita yang memang juga sudah menjadi pencari nafkah buat keluarganya. Jadi saya mau nggak mau harus semangat. Disitulah mungkin dikasih jalan ya oleh semesta, oleh Tuhan ya, bahwa bagaimana saya harus bernetworking. Mulai kenal dengan waktu itu dengan komunitas, dengan teman-teman pebisnis lain yang memang pas awalnya yang muncul adalah keluhan juga. Saya ada masalah di segala macam. Minimal saya bisa ketawa Mas, bisa ngetawain diri sendiri bahwa betul, bahwa ya udah santai aja gitu, bahwa segala sesuatu ketika kita itu panik kita nggak akan bisa ketemu solusinya. Nah dari situ alhamdulillahnya ada Mas muncul platform baru atau apa? Jalan-jalan Mas. Awalnya itu masih di offline. Masih di offline. Kita bangun di offline, kita bangun juga di platform yang lain. Jadi ada sosial media Meta, kalau misalnya para pebisnis mungkin juga udah paham ya. Kita coba pindah ke platform lain, kita perbanyak platform kita. Kemudian juga udah mulai masuk di level offline, makin banyak merenung juga Mas. Merenung bahwa yang pertama apa sih kira-kira dosa yang kita lakukan sehingga kita bisa kena masalah ini. Karena saya yakin masalah ini bukan hanya gara-gara dari luar kan, pasti ada sesuatu yang salah di kita. Dari situ kita merenung bahwa kita harus membenahi operasional, membenahi cara untuk menyampaikan produk kita keluar seperti apa secara branding segala macam, supaya orang-orang bahkan ketika misalnya seandainya online tutup, mereka kan nyari kita karena tahu saya tuh sebenarnya butuh produk Alami gitu, saya tuh pengen Alami gitu. Kok sekarang nggak ada, gimana cara saya nyarinya? Minimal mereka ada effort buat nyari gitu. Jadi diversifikasi channel distribusi itu penting Mas ya? Sangat penting Mas, sangat penting. Iya. Karena kalau hanya mengandalkan satu channel distribusi yang kita andalkan mati, kita ikut teribas juga ya. Betul Mas. Itu yang menjadi landasan ketika kita setiap bergerak, kita sangat menghargai kolaborasi, baik dengan vendor kita, baik dengan partner pengiriman kita, baik dengan customer kita, baik dengan semua tim yang terlibat. Bahkan bisa dibilang ada subsistence Mas ya. Subsistence kita lihat kita besar karena mereka. Jadi bagaimana kita menghargai, artinya apa? Diversifikasi tadi. Jadi ketika kita hanya bergantung di satu supplier, kita bergantung di satu platform, kita nggak tahu
kemana akhirnya apa namanya ini mereka akan bergerak kan, atau mereka akan berlayar atau mereka akan berhenti. Jadi kalau ketika kita perbanyak tadi, kita akan mengurangi risiko mas harusnya. Cuma memang setiap platform itu pasti punya suka dukanya masing-masing. Bagaimana misalnya brand yang baru lahir, buat para teman-teman pemula masuk di offline itu pasti butuh yang pasti dananya harus lebih besar, karena butuh stok yang lebih banyak mas, butuh stok yang lebih lama juga, daya tahannya, pemutaran juga perlu TOP segala macam gitu. Jadi pemilihan tadi pasti setiap channel itu baik di online maupun juga di offline pasti punya risiko masing-masing. Mas, di era kita yang euforia dengan online bisnis itu ya, online bisnis yang luar biasa, dia bisa menghasilkan efisiensi yang luar biasa. Itu dari pengalaman Mas Danang, tetap butuh kita develop yang offline nggak? Iya mas. Nah itu juga alhamdulillah ya mas ya, pentingnya kita berkolaborasi sama bernetworking tadi, berjejaring. Jadi kita harus tahu dulu kita mau sebesar apa. Gitu. Ada kok teman-teman saya juga yang memang udah cukup di online gitu. Cuma kalau saya pribadi, karena kita juga punya mimpi untuk menumbuhkan mimpi dari teman-teman tim kita, saya berpikir bahwa tetaplah end game-nya itu ada di offline. Jadi endgame-nya tetap di offline. Betul. Karena kalau kita lihat sekarang ini mungkin sekitar 10% sampai 20% aja yang ada di online maturity-nya. Tapi tetap customer itu lebih suka bagaimana produk ini tuh bisa mereka lihat, mereka pegang, bahkan merasakan seperti itu. Jadi experience itu nggak akan bisa digantikan di online ya. Betul Berarti mas. Alami ini punya apa semacam toko-toko offline gitu ya. Iya, kalau sekarang kita belum ada toko mas, karena menurut kita secara cost cukup besar ya. Jadi kita bekerja sama. Kita bekerja sama dengan toko-toko itu, kita masuk ke sana, dan juga kita juga membangun jaringan reseller kita. Jadi kita suka ada apa namanya gathering dengan reseller, kita ngobrol gimana suka dukanya mereka di keseharian, gimana cara mereka bisa belajar untuk berjualan dengan Alami gitu segala macam mas. Jadi kita sadar bahwa pendekatan apa namanya brand itu, ketika kita berharap dekat dengan customer kita coba dekat dulu nih dengan kira-kira medianya. Media untuk customer berkomunikasi dengan kita apa. Itu sih yang kita sekarang lagi tap gitu. Di tim-timnya Mas Danang di Alami, mereka ada dari divisi apa saja? Apakah misalnya adakah misalnya IT, medsos, apa gitu, produk gitu? Iya mas, ya mungkin seperti pada umumnya mas ya. Jadi ada tim sales, kita bagi dua, di e-commerce dan juga di offline. Kemudian juga ada tim branding, ada apa namanya tim production, operation. Terus juga ada FAT, Finance, Accounting and Taxes. Kemudian juga ada tim people support ya, people, GA, dan juga apa namanya facility sih mas. Karena kan kita tuh core-nya itu ada di edukasi, di sales, sama yang kedua di produksi. Gimana bisa ngejaga kualitas produksi yang maksimal. Jadi memang yang kuat itu ada di dua itu sih. Nah, mungkin ada pesan dari Mas Danang gitu ya, untuk wirausaha muda yang pengen ngikutin cara Mas Danang memperkuat dari dalam maupun keluar gitu ya. Misalnya ikut dengan WMM, biar mereka lebih tadi ya bisa ngikutin, menguatkan internal mereka. Itu apa? Iya mas. Mereka? Yang pertama sih saya sarankan ya segera ikuti WMM ya mas ya, karena banyak banget hal-hal yang sangat baik ya yang kita dapat dari sana. Hal-hal yang kita nggak pernah dapatkan sebelumnya di dunia luar, yang itu benar-benar dibimbing ya. Bahkan bisa dibilang nggak cuma dari nol, tapi juga sampai di level yang cukup strategik ya mas ya. Terus yang kedua, sebagai individu, bagaimana kita selaku pelaku usaha itu bisa punya mental yang kita harus bangun, itu lebih siap dan lebih berani buat gagal. Jadi kadang kita tuh takut sama gagal. Ketika ketemu customer ditolak nih atau enggak nih, takut nih, akhirnya jadi kita nggak maju. Padahal ketika ditolak, ya udah nggak apa-apa, kita coba gali aja kenapa sih dia nolak, kenapa sih dia marah, ya apa yang kira-kira bisa kita solusikan. Ini yang menurut saya menjadi opportunity yang perlu dibangun nih oleh semua pegiat usaha maupun juga wirausaha muda. Karena saya yakin teman-teman itu sudah punya keunggulan nih dengan industri sekarang, keadaan sosial media sekarang sudah sangat terbuka. Riset juga lebih mudah mas ya. Betul. Betul mas. Secara keilmuan sebetulnya riset tuh lebih mudah. Tinggal keberanian aja nih kita untuk melakukan lebih awal. Sebenarnya persoalan utamanya kalau mau memulai itu modal atau ide usaha sih mas? Sebetulnya yang pertama itu ide usaha sih mas. Malah gitu. Idenya, ya? Betul, ide usaha plus modal akan lebih cepat. Tapi tanpa modal sebenarnya tadi bagaimana ide usaha ini bisa dikomunikasikan dengan orang yang punya modal kan gitu. Jadi kita bisa juga pada akhirnya bisa ngebangun. Tapi kalau misalnya kita punya modal usaha, kemudian kita nggak punya idenya,
yang mungkin idenya itu lebih ke arah ngejiplak atau mungkin nggak terlalu bisa inovatif, akhirnya pasti akan ketemu mas titik baliknya, titik maksimalnya kayak gitu. Jadi yang memang penting itu saya yakin semua orang pasti punya ide yang orisinal ya, yang memang bisa diperkuat dan akhirnya bisa menguatkan bisnisnya mereka. Nah ini yang memang harus menjadi satu hal penting sih. Gitu. Mending kita punya ide yang ngikutin misalnya best practice perusahaan-perusahaan lain gitu. Berarti idenya istilahnya kita copy dari perusahaan lain kemudian kita kembangkan, atau ide yang sama sekali baru. Sebetulnya keduanya itu plus minusnya mas ya. Jadi kalau kita ngomongin soal ide yang kita copy dan juga kita benchmark lah ya, kita perkuat, itu juga menurut saya lebih mudah dilakukan gitu. Dan juga mungkin lebih kebayang customer-nya seperti apa. Tapi bisa jadi customer-nya itu terus berkembang atau sama. Jadi pada akhirnya akan bertarung di tempat yang sama. Nah kalau yang kedua, ketika kita invent atau menemukan sebuah ide baru, potensinya apa? Potensinya biar menarik dulu mas ya. Itu customer-nya itu bisa dibilang mungkin blue ocean, atau enggak mungkin sesuatu yang awalnya kayak kita ya black ocean yang nggak kelihatan gelap gitu ya, tiba-tiba wah biru nih gitu, tiba-tiba ternyata samudra yang sangat luas nih kayak gitu. Itu tapi tentunya ada risikonya. Sebuah produk baru itu butuh edukasi yang besar. Jadi kadang-kadang kita selalu berusaha buat cari ide baru dulu deh. Tapi pertanyaannya di level customer-nya kira-kira udah tahu belum? Gimana caranya biar tahu? Kira-kira yang kedua, Indonesia ini cocok nggak nih dengan idenya kita? Gitu. Jangan-jangan malah produk baru ini belum bisa ke Indonesia dulu. Jadi secara kita mulai itu kadang-kadang saya bilang tergantung mas. Saya nggak pernah matokin bahwa kalian tuh harus offline dulu atau online dulu, atau kalian tuh di Indonesia dulu atau di luar dulu. Itu tergantung gimana kita. Tinggal gimana effort kita untuk bisa memaksimalkan hal tersebut. Teman saya juga ada kok yang memang dia ekspor dulu mas. Dari ekspor udah mulai terkenal, baru dia turun ke domestik. Gitu. Kalau kita beda kita ya? Domestik dulu, baru kita sekarang sedang mulai meniti di ekspor gitu. Ekspor sudah jalan atau lagi riset atau sekarang? Kalau riset pasti terus berlanjut ya mas ya. Kalau ekspor kita juga alhamdulillah udah jalan juga. Tapi maksudnya masih skala kecil lah. Negara mana mungkin yang sekarang masih di Asia Tenggara. Asia Tenggara gitu. Ya. Cuma harapannya kita juga udah bisa mulai ngembangin ke yang lain. Karena kalau permintaan sebenarnya udah banyak. Kalau gitu. di regional Asia Tenggara, posisi produk-produk kita seperti apa? Produk alami atau kalau alami sebenarnya masih baru ya mas ya, masih baru di sana. Cuma ya karena kita juga dibantu oleh teman-teman yang sudah biasa melakukan ekspor tuh lebih lihai dalam mengedukasi, jadi lebih cepat diterima gitu. Tapi ini dari situ sebenarnya sama ya, bahwa produk yang tadi masih baru, ketika kita berhasil melakukan edukasi dengan tepat, itu harapannya bisa menjadi sebuah potensi yang justru malah lebih besar gitu. Karena kita tidak berantem di tempat ataupun juga di segmentasi market yang sama dengan yang lain kayak gitu. Oke. Ya, untuk dapatin update resmi dan ekosistem seputar wirausaha muda mandiri, bisa follow Instagram Wirausaha Mandiri di sini ya. Bisa cek langsung informasinya juga di website Wirausaha Mandiri. Mas Danang, mungkin ada yang bisa ceritakan ke penonton gitu, sekaligus closing. Usaha yang Mas Danang lakukan ini kan punya visi gitu ya. Punya, bahkan saya lihat tadi ada narasinya segala ya. Iya. Misalnya jika Anda membeli produk ini berarti membantu, kira-kira gitulah ya. Itu bagaimana biar itu bisa kita jadikan learning, bahwa hal-hal yang sifatnya value, punya nilai, baik itu nilai dari keinginan kita sendiri maupun nilai untuk tadi ya para penyuplai, itu menjadi bagian penting dalam membangun sebuah bisnis besar. Nah, silakan Mas Danang. Iya mas, terima kasih banyak Mas Amir atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya juga tidak salah ya, kita punya value untuk bisa mengkayakan diri kita. Menurut saya nggak salah, tergantung ke masing-masing. Cuma kalau ibaratnya saya bisa sharing, sebetulnya bagaimana kita bisa membangun value yang itu berdampak kepada yang lain, itu yang sebetulnya secara tidak sadar maupun sadar itu akan berdampak secara berkelanjutan bagi ekosistem bisnis kita. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan value tadi untuk bisa bisnis ini itu memberikan dampak tadi kepada customer kita. Kemudian yang kedua, secara bertahap kita membangun dampak kepada supplier kita atau petani kita, memberikan kehidupan yang lebih layak secara
jual beli tadi. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana kita juga bisa membantu hidup juga teman-teman reseller kita. Kemudian juga dari sisi supporter kita dari ibu-ibu tadi yang memang sebagai subsistence yang membantu operasional dari Alami segala macam. Kita juga punya teman-teman yang membantu proses logistik juga, yang itu juga dari masyarakat sekitar. Akhirnya kalau yang saya lihat, harapan ini bisa menjadi sebuah kenyataan, menumbuhkan ekosistem yang lebih sustain. Karena mereka lah yang justru lebih banyak mendoakan Alami ini dibanding saya sendiri gitu. Kalau saya kan mungkin sendirian Mas ya. Cuma ternyata kita sadar bahwa kita sekarang sudah punya ekosistem petani ada sekitar 300 orang. Kita juga punya banyak masyarakat maupun customer kita sudah 500.000 orang. Bayangkan kalau misalnya usaha yang kita bangun secara tulus memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat maupun customer kita, itu didoakan oleh sebanyak orang tersebut, insya Allah kan usahanya barokah ya Mas ya. Berkah lah gitu ya. Iya, Barkah betul. dalam arti secara common word-nya adalah berkelanjutan atau sustain. Seperti itu Mas. Oke. Ya, kita tadi sudah 1 jam belajar dari Mas Danang ya. Banyak hal yang kita dapatkan, learningnya juga tadi ya, tips-tips strategi bisnisnya dari seorang CEO. Dan kita juga belajar bagaimana Mas Danang tadi ya menguatkan diri timnya juga berkat tadi mentoring yang benar gitu ya. Dari cerita Mas Danang tadi kita paham bahwa di tengah tekanan itu masih ada harapan ya. Dan selain kita berharap bahwa tekanan-tekanan itu bisa berkurang, salah satu yang saya catat tadi keberanian Mas Danang untuk tetap berinovasi, juga tumbuh bersama dengan mitra-mitra tadi ya. Betul Mas. Tumbuh bersama, besar bersama gitu ya. Nah ini kayaknya memang nggak sekedar cari cuan ya. Tadi ada value lah yang mau kita kejar buat kita internal sendiri maupun untuk kemaslahatan umat gitulah ya. Mas. Kemaslahatan paling nggak rantai pasok kita sudah settle dan itu sustain. Nah di tengah dinamika 2025 kita yang akan memasuki 2026, kita paham bahwa 2025 memang penuh tekanan, penuh perubahan. Dan kita belajar bahwa kisah Alami ini menunjukkan bahwa wirausaha muda itu tidak berdiri sendiri. Nah, tadi sering disampaikan kolaborasi, yang saya pikir kompetisi ya, ternyata kolaborasi justru ya. Kolaborasi itu banyak menyelamatkan Alami tadi dari berbagai kemungkinan, entah itu sunset atau bahkan tumbang. Ternyata tidak demikian. Juga pendampingan, jejaring yang tepat bisa menjadi faktor bahwa dan itu bisa menjadi pembeda juga antara usaha yang sekedar berjalan dan usaha yang benar-benar berkelanjutan. Nah, saya juga meng-highlight bahwa program Wirausaha Muda Mandiri atau WMM tadi itu bisa hadir sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam hal ini untuk mengakselerasi pertumbuhan wirausaha muda kayak Mas Danang tadi ya. Amin. Dan juga di Indonesia secara umum. Dengan pendampingan tadi saya juga bisa melihat bahwa pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya secara lebih utuh dan strategis. Mas Danang, insight hari ini dari seorang pengusaha muda yang takut memulai bisnis, bisa korek-korek ke Mas Danang lebih lanjut ya, gimana strateginya biar dia kuat gitu ya, dan juga bisa ke tadi wirausaha muda mandiri bisa menjadi next channel berikutnya untuk bisa berproses, dan juga mungkin tadi yang paling saya highlight itu menguatkan bahwa kita itu tidak sendiri, kita ada bersama kawan-kawan, dan itu membuat kita untuk tidak menyerah. Biasanya kita sering menyerah Mas, ditolak 2 kali 3 kali sama klien ya sebenarnya, wah kayaknya nggak ada bisnisnya lagi, nggak ada peluangnya gitu. Betul, ya. Mas. Dengan adanya mentoring yang tadi ya benar, kemudian didukung komunitas yang kuat, itu saya tadi melihat Mas Danang, itu ya salah satu resep untuk bisa sustain gitu ya. Terima kasih Mas Danang sudah bersama kami. Terima kasih juga Mas Amin. Makin makin menyala gitu. Amin, makin amin. gitu ya, mohon doanya, mohon supportnya. Bermanfaat ke banyak Amin. jejaring yang diciptakan oleh kawan-kawan di Alami. Saya Amir Sodikin, sampai jumpa di Naratama berikutnya.